Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama kita hormati, kita sayangi guru kita Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan. Insya Allah, ya Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam forum rutin sepekan sekali, forum Golden Habit kita ini. Semoga apapun yang kita lakukan di forum ini dan kegiatan kita kali ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, di bulan Desember ini bangsa kita sedang diberikan banyak ujian dan cobaan di beberapa wilayah yang sedang terjadi bencana. Oleh karena itu, kita doakan semoga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menerima cobaan dan ujian senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan melalui ujian ini, melalui cobaan ini senantiasa diberikan yang terbaik kepada mereka. Dan bagi kita yang alhamdulillah diberikan kesehatan, kesempatan, mudah-mudahan bisa senantiasa mendoakan dan juga bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala ridho atas diri kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini di episode yang ke-39 kita akan membahas satu tema dengan judul menumbuhkan atmosfer Islami baik di lingkungan keluarga, masyarakat ataupun amal usaha Muhammadiyah kita ini. Oleh karena itu, tidak panjang lebar saya mengantarkan kepada narasumber kita, Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita dapat bersilaturahim bersama-sama dari Jayapura sampai ke Sumatera, alhamdulillah hadir di dalam forum Zoom ini. Tadi Pak Sairi dan Prof. Partino menyampaikan ini salah satu hikmah dari wabah COVID. Kita bisa bersilaturahim dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia secara usbu'iyah, mingguan. Ini berkah ya, berkah dari wabah yang kita alami ya. Dan coba bayangkan kalau kita menyelenggarakan secara luring, berapa biaya yang diperlukan kita setiap minggu mengadakan acara semacam ini. Jadi ini istimewanya Bapak Ibu sekalian. Mukmin ya, orang mukmin itu menghadapi kondisi apapun itu senantiasa dengan respon positif. Kita sedang menghadapi musibah ya, di
sekitar Gunung Semeru, ya, terjadi erupsi yang korbannya cukup banyak, banyak yang mengalami kesulitan dengan musibah itu. Ya. Tapi sebagai seorang mukmin, ya, musibah itu adalah bagian dari ujian untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan derajat. Ya. Karena Allah sudah menetapkan, ya, menjadi mukmin itu akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah engkau mengira akan dapat masuk surga padahal belum teruji di sisi Allah, siapa di antara kamu sekalian yang bermujahadah, berjihad, dan sabar. Nah, ini musibah-musibah, bencana-bencana, itu merupakan bahagian dari ujian untuk meningkatkan derajat kita. Ini mengulang kembali hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, ajaban li amril mukmin. Menakjubkan sekali urusan orang-orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh yang dia alami itu akibatnya khair, baik. Walaysa misla dzalik illa lil mukmin. Tidak ada yang seperti itu kecuali hanya orang-orang mukmin saja. Apa itu? In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kemudahan, adanya cuman bersyukur. Bahwa khairullah. Dan syukur itu akibatnya positif, baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, ada bencana yang dialami, ya adanya sabar. Bahwa khairullah. Dan itu pun akibatnya baik baginya. Maka insya Allah, ya, apapun ya, yang kita alami itu berakibat baik, ya, manakala kita bisa merespon dengan cara yang positif. Banyak orang yang gagal, ya, mengalami ujian ini, menghadapi ujian itu. Ya. Ujian kemudahan dibikin foya-foya, ya, dibikin melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya berarti gagal. Ya. Ujian kesulitan, kemudian banyak mengeluh, ya, berarti gagal. Ya. Ini saya kira ini merupakan bagian, ya, perjalanan hidup yang kita mesti menginstal sebuah sikap yang positif, ya, di dalam diri kita. Sehingga tidak masalah apapun yang ditentukan Allah kita alami, ya, akan kita alami, tidak masalah. Ya. Kemudian kesulitan, semuanya efeknya sama. Inilah yang kita perlu install kemampuan itu di dalam diri kita, ya, sehingga kita akan dapat melalui kehidupan kita di dunia ini dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, topik kita hari ini tentang atmosfer Islami. Ya, jadi atmosfer itu sesuatu hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi apa itu atmosfer? Ya. Atmosfer itu adalah selubung gas yang menyelimuti permukaan bumi, terdiri atas lapisan troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan ada eksosfer, ya, yang semuanya itu menjadi bagian penting bagi kelayakan kehidupan di bumi. Fungsinya melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya, benda-benda dan udara luar angkasa,
sehingga bumi kita itu cocok untuk proses kehidupan. Jadi melindungi bumi, suasananya memungkinkan untuk melaksanakan kehidupan. Nah, kita ini kalau misalnya terkena pengaruh angkasa luar, ya tidak terlindungi oleh atmosfer itu, kita langsung akan terpisah antara badan dengan nyawa, langsung mati. Ya. Jadi kalau misalnya kita langsung diletakkan di ruang angkasa tanpa perlindungan, ya, kita akan langsung meninggal. Jadi atmosfer ini membuat kondisi di bumi kita itu kondusif untuk melaksanakan kehidupan. Ya. Jadi lapisan-lapisannya itu ada troposfer, lapisan yang paling dekat dengan bumi. Ya. Di situ kalau kita naik pesawat, ya, itu masih pada bagian dari troposfer itu. Nah, di situ kita masih oksigennya masih ada, ya oksigennya masih ada meskipun suhunya sudah sangat dingin sekali. Maka biasanya kalau kita naik pesawat itu kan diumumkan suhu di luar pesawat ya minus ya 60 derajat Celcius. Wah, itu kan kalau itu di permukaan bumi ya itu air sudah sangat membeku ya. Suhunya sangat dingin sekali. Nah, semua lapisan-lapisan ini melindungi bumi kita kondusif sehingga benda-benda angkasa luar ya, udara angkasa luar, gas angkasa luar itu tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan di dunia itu. Ini atmosfer. Nah, sebuah kondisi yang memberikan perlindungan untuk kondusivitas suatu kehidupan. Nah, lantas apa yang disebut dengan atmosfer Islami? Atmosfer Islami ya, adalah nuansa atau suasana lingkungan yang dijiwai oleh ajaran Islam, merupakan gambaran implementasi kehidupan Islami di lingkungan. Sehingga dengan atmosfer Islami ini ya, akan menjadi bagian penting dari kondusivitas implementasi ajaran Islam. Sehingga kita melaksanakan ajaran Islam itu menjadi kondusif, juga berfungsi menjaga diri dari pengaruh yang tidak sesuai ajaran Islam. Jadi kalau atmosfer bumi, dia menjaga dari pengaruh luar angkasa yang sangat dahsyat, ya, bisa mengacaukan kehidupan, maka atmosfer Islami ini bisa menjaga kita semua untuk tetap melaksanakan, mengimplementasikan ajaran Islam di dalam diri dan lingkungan kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam standar karakter dan kompetensi Dokter Muhammadiyah itu dirumuskan itu atmosfer Islami sebagai sebuah suasana untuk apa? Untuk meningkatkan kondusivitas implementasi ajaran-ajaran Islam itu. Ini monggo kita sama-sama ya untuk bisa menciptakan atmosfer Islami di dalam lingkungan kita, sehingga ketika berada di dalam lingkungan itu maka kita akan kondusif di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu, sehingga berada pada lingkungan dengan atmosfer Islami, maka kita akan menjadi Islami, akan lebih mudah untuk menjadi Islami. Nah, seperti apa seharusnya atmosfer Islami itu kita wujudkan, Bapak-Ibu sekalian? Ya.
Nah, ini bumi ini sebenarnya dipenuhi oleh manusia yang jumlahnya sangat banyak sekali, maka kita perlu untuk membangun sebuah lingkungan yang kondusif. Nah, di dalam standar karakter dan kompetensi dokter Muhammadiyah itu di antara atmosfer Islaminya itu, ya, ini yang pertama, ya, sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Ini menjadi atmosfer yang lapisan paling dekat dengan kehidupan kita mestinya. Karena di dalam satu hari kita ada 5 sholat fardu, 5 kali sholat fardu, ya, yang itu waktunya begitu tertata dengan baik, mulai dari maghrib, isya, subuh, duhur, asar, ya, sehingga ada repetisi. Ya. Nah, ini akan memberikan suasana yang menjaga kondusivitas keberagamaan kita. Nah, ini kalau bisa kita implementasikan, ya, di lingkungan keluarga, ya, kita sudah menanamkan, ya, pada seluruh anggota keluarga, namanya awal waktu sholat itu adalah waktu yang paling harus diprioritaskan untuk sholat. Jadi begitu masuk waktu sholat, ini di dalam keluarga itu bisa diwujudkan. Semua aktivitas keluarga mesti dihentikan ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, standarnya awal waktu sholat itu kurang lebih ya setengah jam lah dari masuk waktu sholat. Ya, karena biasanya terus adzan, nanti setelah adzan itu menunggu iqomah, ya. Setelah iqomah baru sholat jamaah, setelah sholat jamaah kemudian nanti ada doa, doa yang dilakukan setelah sholat, itu kurang lebih ya untuk satu sholat itu kurang lebih setengah jam. Nah, kalau kita di lingkungan keluarga itu sudah berhasil menanamkan kepada semua keluarga, ini adalah prime time, ya, yang harus menjadi lapisan atmosfer yang meliputi kita. Jadi begitu sudah masuk waktu sholat, sudah ya kita membiasakan, ya, mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga, udah ini sholat itu adalah terpenting. Setengah jam awal dari masuk waktu sholat, itu tidak ada aktivitas yang lebih utama dari sholat. Nah, ini kalau kita di lingkup keluarga sudah bisa mewujudkan atmosfer pertama ini, ya, berarti kita sudah menjadikan Allah itu terpenting di dalam hidup kita. Di situ kita berkomunikasi dengan Allah, ya. Kita menyampaikan presentasi kepada Allah di dalam sholat kita. Ya. Isinya adalah pengakuan atas kekeliruan, kesalahan kita. Ya. Isinya adalah komitmen kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti jalan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Ya. Nah, kemudian kita memohon, berdoa kepada Allah. Itu yang kita lakukan di dalam sholat kita. Sehingga sholat ini menjadi atmosfer yang sangat melindungi kita. Nah, di situ ya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, akan mencegah dari perbuatan-perbuatan fahsya, ya, dan mungkar, perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bahkan sholat itu bisa menjadi solusi hidup. Kita diperintahkan, ya, wasta'inu, ya, bisabri wassholah. Ya. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Ini sholat itu bisa menjadi
media kita untuk mencari pertolongan. Nah, Masya Allah, ini kalau bisa kita wujudkan ya di keluarga kita, ya, itu waktu sholat, itu setengah jam pertama awal waktu sholat, itu tidak ada aktivitas lain kecuali aktivitas untuk kepentingan sholat. Ya. Mungkin 10 menit sebelumnya kita sudah membiasakan, ya, masing-masing punya reminder, ya, punya reminder sekarang mudah sekali reminder itu di HP kita bisa pasang reminder gitu ya. Jadi 10 menit sebelum waktunya sholat itu sudah kita mempersiapkan diri ya, berwudu dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat kita sudah berada di masjid ya, sempat tahiyatul masjid, sempat kemudian qobliyah ya. Kemudian kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalau kita sudah menjadikan Allah itu penting, maka Allah pasti akan menjadikan kita itu penting di hadapannya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kalau kita di ranah keluarga, kita juga sudah bisa melakukan itu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu yang berada di amal usaha, bagaimana kita mendesain kegiatan di amal usaha Muhammadiyah? Atau mungkin di wilayah kekuasaan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang memimpin institusi negeri, institusi di luar Muhammadiyah. Kalau kita kemudian bisa kita kembangkan di situ, pokoknya tidak ada aktivitas di amal usaha Muhammadiyah atau di institusi di mana kita punya wewenang, punya kuasa untuk mengatur institusi itu, ya, awal waktu sholat, kegiatannya sholat. Bagaimana dengan yang emergensi, misalnya rumah sakit? Ya. Nah, yang di rumah sakit ini untuk yang emergensi itu kekhususan, ya, kondisi doruri, ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini akan menjadi sebuah pola, ya. Jadi rumah sakit bisa melayani pasien-pasien darurat, pasien-pasien emergensi pada awal waktu sholat. Sehingga insya Allah dokter, perawat, petugas yang melayani mereka pada kasus-kasus emergensi, misalnya sholatnya tidak di awal waktu, insya Allah itu akan mendapatkan ganti dari Allah karena faktor daruri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya monggo ya. Ini tadi malam ya, mahasiswa-mahasiswa saya mengadakan kegiatan ya. Kegiatan kok jadwalnya jam 7 lebih 10 sudah mulai. Padahal isaknya jam 7 lebih 5 menit. Masya Allah, saya tidak mengamati. Ya. Nah, akhirnya saya minta, ayo ditunda sampai selesai sholat. Ya. Nah, saya mau sambutan setelah selesai sholat. Nah, ini kalau ini menjadi bagian dari kebijakan kita, ya. Ini ada rektor ya, UM Papua, ada rektor UM Bero, ada rektor UM Palu, dan lain-lain yang punya kuasa di amal usaha, monggo ini kita atur atmosfer ini. Sehingga kalau ini menjadi sebuah kebijakan ya, di dalam amal-amal usaha persyarikatan Muhammadiyah, maka kita berada di dalam lingkungan amal usaha Muhammadiyah itu akan terjaga untuk senantiasa sholat di awal waktu berjamaah. Jadi kalau kita di lingkungan amal usaha Muhammadiyah sudah masuk waktu sholat, kok tidak sholat? Tanpa halangan syar'i, kita celinguan karena nggak ada teman yang diajak ngobrol, nggak ada, semuanya pada ke masjid. Maka kita yang berada di amal usaha Muhammadiyah, kita juga kemudian ikut terbawa oleh lingkungan untuk menuju ke masjid. Nah, ini atmosfer pertama yang Bapak Ibu sekalian kita perlu untuk sematkan ya
di lingkungan lingkungan kita, ya, di mana saja yang punya kuasa terhadap amal usaha. Yang pimpinan persyarikatan ini banyak ketua PDM, ya, banyak dari PWM, ya, yang punya kuasa untuk mengatur bagaimana organisasi berjalan. Ya. Nah, rapat-rapat misalnya kalau ada rapat, ya begitu sudah ada azan, udahlah, ya. Skors, nggak usah, wah ini tinggal sedikit nanggung gitu ya. Ini kan biasanya tinggal sedikit nanggung, ya. Karena nanggung, kita skor dulu untuk mendengarkan azan. Nah, nanti setelah azan rapatnya dilanjutkan lagi karena nanggung tinggal sedikit lagi. Nah, kenyataannya nanggungnya tadi karena yang namanya rapat itu yang berbicara banyak orang, yang semula kita kira-kira 5 menit selesai, ternyata bisa sampai setengah jam baru selesai. Itu kan kemudian sholatnya menjadi terlambat. Nah, sehingga berani kita, ya seharusnya kita berani untuk begitu sudah masuk waktu sholat, ya apapun masalahnya sudah, ya kita selesaikan dulu, ya skors dulu untuk kita melakukan sholat. Nanti dilanjutkan lagi setelah sholat. Ini saya melihat masih cukup banyak ini yang waktu sholat itu diskors, ya misalnya rapat itu diskors untuk mendengarkan azan. Padahal azan itu sebenarnya bukan untuk didengarkan saja, tapi azan itu adalah ajakan untuk melaksanakan sholat. Sehingga skornya bukan skor mendengarkan azan, skornya mari kita berangkat untuk sholat. Nah, ini yang pertama, Bapak sekalian, ini atmosfer yang mari ya ini kita jadikan sebagai atmosfer di mana kita berada. Sebab ini indikator paling penting, ya. Indikator paling penting sholat ini. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya passing, ya, terverifikasi baik, ya, maka amalan yang lain akan mengikuti baik. Maka Bapak sekalian, ya, monggo kita berjuang, ya, menegakkan sholat, ya, menjadikan sholat menjadi atmosfer penting, ya, di mana ketika masuk waktu sholat, lingkungan kita itu bergegas untuk segera melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu. Nah, sebenarnya tinggal keberanian kita untuk memutuskan. Kalau kita berani, maka insya Allah ini akan menjadi atmosfer penting di lingkungan kita berada. Kalau di dalam standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, SIRSMA, itu salah satu indikator Islaminya rumah sakit, itu adalah ketika waktu sholat itu. Ini layanan dihentikan apa tidak? Layanan yang reguler, ya. Layanan yang elektif itu dihentikan apa tidak? Ya, jadi memberikan kesempatan untuk melakukan sholat di awal waktu. Saya kira untuk hari ini mungkin ya baru atmosfer yang pertama, ya. Sebagai penjelasan, insya Allah nanti selanjutnya ya lapisan-lapisan berikutnya ya, itu adalah menjadikan Senin Kamis adalah hari puasa, ya. Sehingga suasana puasa itu akan muncul setiap hari Senin dan Kamis. Perkara tidak puasa nggak masalah, tapi atmosfernya puasa. Ini seperti misalnya di Fakultas Kedokteran UAD, ya, ditetapkan Senin Kamis hari puasa, sehingga kalau misalnya ada rapat, ada kegiatan, konsumsinya boleh tetap disiapkan, tapi dalam bentuk take away. Jadi nanti selesai rapat, konsumsinya ada di luar, dibawa pulang.
Atau kalau yang tidak puasa bisa dibawa ke ruangan masing-masing ya. Nah, kalau makan itu tidak boleh di area publik. Ya. Nah, nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya ya. Kemudian pakaian menutup aurat, bersih rapi ya, hindari ikhtilat ya. Kemudian adabnya Islami, kemudian doa-doa ya, kemudian tadarus Al-Qur'an dan kajian AIK. Itu atmosfer yang perlu kita wujudkan di lingkungan kita, sehingga dengan berada di dalam lingkungan kita, kita itu automatically terdorong untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Atmosfer yang bagus ini ya, meningkatkan kondusivitas. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ya insya Allah dalam kajian berikutnya kita akan bahas ya lapisan atmosfer yang lain. Ya. Yang pertama ini sholat menjadi atmosfer yang mestinya melingkupi kita, dan ini waktu-waktu sholat marilah kita jadikan waktu-waktu terpenting di dalam hidup kita, ya. Sehingga ketika presentasi kepada Allah kita menjadi highest priority, prioritas tertinggi. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi semakin baik. Demikian sebagai pengantar, kita nanti mohonkan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menambah, ya, menguatkan untuk membangun, mewujudkan atmosfer Islami di sekitar kita. Adanallahu ya majma'in, nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaja atas pencerahan pagi hari ini terkait dengan atmosfer Islami yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian memotivasi dan menginspirasi kita untuk senantiasa mewujudkan suasana yang Islami dimanapun kita berada.